Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Angkatan 2, Kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai hasil diskusi terkait kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Yaitu satu, saya Dian Tirta Saputra ST, kemudian anggota kelompok terdiri dari Bapak Alin Eka Putra SIP dan Ibu Asih Wayuni SPD. Topik pembahasan yang pertama yaitu apakah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 11 Tahun 2017 Junto PP Nomor 17 Tahun 2020 sudah menjamin birokrasi akan lebih efisien dan efektif bila dikelola oleh ASN yang rekrutmennya dengan sistem merit. Sebelumnya kita sudah memahami bagaimana konsep sistem merit itu dijalankan. Yaitu yang pertama, bertujuan baik untuk organisasi, yaitu menerapkan prinsip akuntabilitas sehingga dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara, pelaksanaan pelayanan publik maupun penyelenggaraan pemerintahan dapat dipercaya oleh masyarakat. Kemudian bagi ASN, konsep ini bertujuan untuk menjamin keadilan serta keterbukaan dalam perjalanan karir seorang abdi negara. Yang mana prinsip dari sistem merit ini yaitu berkeadilan dan kewajaran, objektif, serta berbasis kinerja. Pelaksana dari penerapan sistem merit ASN ini yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta lembaga independen yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara. Tentunya dengan konsep, tujuan, dan prinsip yang positif ini, kita wajib yakin bahwa penerapan sistem merit dapat berjalan efektif untuk meningkatkan kualitas pemerintahan maupun kualitas pelayanan publik. Namun, dalam implementasinya perlu adanya penilaian, pengawasan maupun evaluasi dan monitoring agar terciptanya sistem ini berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dengan adanya penilaian, pengawasan, maupun kontrol dan monitoring, sistem dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan mencegah adanya pelanggaran peraturan. Yang mana dalam penilaian pelaksanaan sistem merit ini dibutuhkan sistem yang berbasis penilaian pada kompetensi dan kinerja, sehingga dengan adanya alur penilaian seperti itu, maka efektivitas dan penerapan sistem merit dapat terwujud. Kemudian, Komisi Aparatur Sipil Negara berfungsi sebagai lembaga kontrol dan monitoring maupun evaluasi, di mana KSN berfungsi untuk melakukan monitoring ataupun pengawasan sistem ini dengan tujuan dapat berjalannya sistem merit agar sesuai dengan jalur yang diharapkan, yaitu memperoleh data yang akurat maupun umpan balik yang nyata. Kemudian pentingnya penilaian dan pengawasan itu akan menjamin terciptanya netralitas dan integritas. Maka dengan adanya lembaga KSN, diharapkan berbagai macam tindak kecurangan akan dideteksi dan dapat dicegah. Sistem ini wajib memiliki penyediaan database agar terpantau dengan transparan, yang mana sistem ini pasti memiliki konsep berkelanjutan. Dengan adanya database yang akurat, setiap
pengembangan baik dari sisi organisasi maupun sumber daya manusia ASN itu sendiri dapat dipantau secara kontinu. Kemudian dampak dari pentingnya penilaian dan pengawasan, yaitu ASN akan semakin produktif, profesional, dan adaptif. Dimana dengan terciptanya kualitas ASN tersebut akan dapat terlaksana kualitas instansi pemerintahan yang semakin membaik dan dampaknya pun akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Kemudian dampak lain dari pentingnya penilaian pengawasan sistem merit ASN tersebut akan meningkatkan juga kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, sehingga sektor publik akan terbantu dalam hal peningkatan layanan publik dengan implementasi sistem merit ASN yang berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Demikian pembahasan mengenai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan konsep sistem merit ASN. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai topik yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Alin Eka Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alin Eka Putra, peserta Latsar CPNS Tanjung Jabung Timur tahun 2021 Angkatan 2 Kelompok 4. Pada video kali ini saya akan sedikit membahas tentang pengembangan kompetensi aparatur sipil negara. Sumber daya manusia merupakan faktor yang paling penting dan paling menentukan dalam setiap organisasi. Sumber daya manusia merupakan penentu jalan tidaknya atau maju mundurnya organisasi. Tanpa didukung oleh keberadaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang memadai, maka berbagai kelengkapan tersebut tidak akan berarti banyak bagi keberadaan organisasi. Oleh karena itu, suatu organisasi harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi. Para ahli di bidang manajemen sumber daya manusia umumnya sependapat bahwa kualitas sumber daya manusia yang dapat membawa organisasi berhasil dan sukses ditentukan oleh kompetensinya. Kompetensi merupakan karakteristik, sikap, dan perilaku yang efektif yang akan menentukan kinerja unggul dalam pekerjaan. Sudarmanto 2009. Pada tahun 2014, pemerintah kembali mengeluarkan Undang-Undang Kepegawaian, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Pasal 70 ditegaskan 1. Setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk pengembangan kompetensi, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, diklat, kursus, seminar, dan penataran. Dalam pengembangan kompetensi, setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi masing-masing. Pengembangan kompetensi ASN yang selama ini mendapat penekanan lebih besar ialah pendidikan dan pelatihan. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan Jabatan PNS menyatakan diklat bertujuan antara lain untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional. Pendidikan dan pelatihan diklat untuk pengembangan kompetensi ASN meliputi 1. Diklat struktural kepemimpinan, yaitu diklat yang dilaksanakan untuk mencapai kompetensi kepemimpinan manajerial aparatur yang sesuai dengan jenjang. Diklat fungsional, yaitu diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing. Dan diklat teknis, yaitu diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas. Pengembangan kompetensi ASN selain melalui program pendidikan dan pelatihan atau diklat,
juga dapat dilaksanakan melalui kursus, penataran, dan seminar. Badan Pegawai Negara mengatakan ada 10 kompetensi soft skill yang dibutuhkan pada era ini agar dapat menghadapi tantangan perubahan adalah kemampuan memecahkan masalah kompleks, berpikir kritis, kreatif, manajemen manusia, kemampuan berkoordinasi, kecerdasan emosional, penilaian dan membuat keputusan, orientasi pelayanan, negosiasi, dan fleksibilitas kognitif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan pengembangan kompetensi ASN dihadapi definisi pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif. Jenis pelayanan publik di Indonesia ada 4. Yang pertama, pelayanan administratif berupa pelayanan pembuatan dokumen KTP, kartu keluarga, izin usaha, izin trayek, dan sertifikat tanah. 2. Pelayanan publik berupa barang. Contohnya, pelayanan jalan, perumahan, telepon, listrik, dan air bersih. 3. Pelayanan jasa. Bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan perhubungan. 4. Pelayanan regulatif merupakan kebijakan undang-undang dan penegakan. Pada saat pandemi seperti sekarang ini, banyak pelayanan publik yang dibatasi, padahal kebutuhan masyarakat tetap sama setiap harinya. Misalnya, pelayanan administratif seperti pembuatan dokumen KTP, surat izin, sertifikat tanah, pembuatan kartu jaminan kesehatan yang dibatasi jumlah pembuatannya. Untuk itu kita perlu mengembangkan kompetensi ASN dalam menjalankan perannya sebagai seorang pendidik. Saya melakukan inovasi pelayanan untuk peserta didik. Yang pertama, membuat video pembelajaran yang menarik. 2. Mengarahkan siswa untuk mampu berkarya melalui media digital. 3. Mengoptimalkan media sosial sebagai sarana pembelajaran. 4. Menyediakan grup sebagai tempat pelayanan publik online yang telah diterapkan di Indonesia antara lain layanan chat otomatis bernama Cika yang telah diterapkan oleh BPJS Kesehatan, pembuatan dokumen kependudukan online yang telah diterapkan oleh Dukcapil Aceh Tengah, kemudian konsultasi kesehatan online yang manfaat inovasi digital. Transformasi digital mampu menunjang penyelenggaraan pelayanan publik. Manfaat yang pertama, pelayanan publik di masa pandemi berjalan optimal. 2. Pencegahan dan pengendalian COVID-19 dan meminimalisir kontak langsung selama pelayanan berlangsung. 3. Pelayanan publik dapat Demikianlah pemaparan kami kelompok 2, Dian Tirta Saputra ST, Alin Eka Putra SIP, Asih Wahyuni SPD. Terima kasih.